tegas. Harus tegas, jangan pelem-pelem lencang-lencang seperti itu. Ini bangsa perlu pencerahan, ini rakyat perlu penyelamatan, ini sejarah lagi perlu dibuka di rakyat. Jangan dibodohi terus. Anda rela bangsa ini bodoh akan sejarahnya, bangsa ini didoktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Mereka dibiarkan mendoktrin, mereka dibiarkan menaburi racun di setiap pojok rakyat Indonesia. Tetapi ketika ada ulama yang mencerahkan, menyelamatkan rakyat, Anda larang. Mentalitas apa Anda itu? Turun Anda dari Polri. Jangan sangka Anda itu punya seragam, kemudian kita juga tidak berani menghadapi Anda. Anda dengan kita punya beda pangkat aja. Yang namanya badan sama kita, darah juga sama mengalir merah. Kalau Anda merasa jenderal, kalau Anda merasa jadi Kapolri, tapi Anda takut untuk membela negara, turun Anda dari Polri, turun dari TNI. Tidak berceramah yang dan orang-orangnya ya dan misalnya Gus Abbas dan lain sebagainya yang ditakutkan kita ini juga menjaga kerukunan antar beragama, dalam artian yang terpenting jangan sampai ada ceramah-ceramah provokator menghina satu sama lain, itu tidak dibenarkan. Jadi soalnya setiap kali ceramah bukan hanya di sini, di manapun itu ceramah provokator kan banyak. Kita bukti-buktinya di media sosial sangat banyak kan. Ini dari awal kan memang kita sudah dapat informasi itu rencana ini. Sekarang kayak acara haul, maka kita tidak bisa melarang acara pengajian. Ini kegiatan-kegiatan pengajian juga. Saya tadi sudah ketemu sama Kiai Mat. Saya minta untuk tidak ceramah masalah nasab. Kalau hanya ngaji ini silahkan. Ya, makasih. Dan kalau sampai ada provokasi, bahasa saya akan tangkap dia. Ya, saya kan kalau sampai ada memprovokasi dan dia sudah berjanji di depan saya tidak ada berbicara masalah nasab dan TNI. Soebul Aja juga ke siapa? Koiri sudah saya panggil 2 hari lalu di Polda, sudah saya panggil. Ini acara haul. MUI dari Gresik juga sudah memanggil dan sudah membuat pernyataan Gus Koiri bahwa tidak ada ceramah-ceramah masalah murni, ini haul. Ya, saya menghormati teman-teman untuk mencegah adanya provokasi. Dan saya menghormati itu karena tujuannya itu sama dengan saya, dengan Pak Kapolres sama. Ya. Jadi ini acara haul, saya pastikan, saya jamin tidak ada ini. Kalau nanti ada provokasi, saya sendiri dengan Pak Kapolres yang akan melakukan tindakan hukum. Ya. Jadi saya terima kasih teman-teman Kapolres. Kalau bisa jangan bisa sampai manggungan. Sampai manggung. Ini masyarakat ini kan kalau orang pengajian, kalau kita datang pengajian baca sholawat, baca ini masalah. Sholawat tidak masalah kan? Iya kan nggak ada masalah baca sholawat, nggak ada masalah. Saya dari orangnya Bali Badri Sahli. Abah Badri minta Imat suruh pulang. Imat suruh pulang, suruh diusir. Nggak boleh semua orang, nggak boleh lah, nggak ada yang ini. Loh, ini omongannya Bali Badri Sahli loh ini. Bukan masalah Bali Badrinya. Saya menghormati teman-teman sekalian, ya saya menghargai, tujuannya saya menghargai. Tapi di negara ini tidak boleh ada satupun mengintimidasi orang untuk berbuat kebaikan. Ini acara pengajian. Bukan intimidasi kan? Semua ini bukan intimidasi kan? Karena ada sebab musibah. Bukan intimidasi kan? Iya, nggak mungkin sampai begini kan? Gitu kan? Gitu. Bukan intimidasi kan? Pokoknya dijauhin Imat. Iya, nggak bisa kan? Bukan intimidasi. Ada unsur kebencian gitu loh. Di media sosial, di TikTok, Bisa dikendalikan nggak? Bali Badri itu Sahli itu. Kalau memang Kiai Imuddin Mohon kesadarannya, ada perwakilannya rekan-rekan. Sabar, tenang. Mohon tenang. Seluruhnya mohon tenang. Saya punya Sahli. Kita kondisi. Tolong si Iman ini jangan dipanggungkan. Ini sudah ada perwakilan. Harapan masyarakat kita. Jadi gini saya sebelumnya mewakili teman-teman, saya juga minta maaf
kita ini yang pertama bukan menggagalkan acara ceramahnya, bukan. Kita malah ikut pengajian. Bahkan kita itu biasanya nggak sampai 3 bulan kita buat acara besar, kan? Tapi undang para penceramah yang tidak provokatif, dan yang ditakutkan namanya sabikul lisan, dalam artian kepleco omongan. Cara Jawa ini kepleco omongan. Nanti kalau Gitu loh. memprovokasi, Yang saya ditakutkan seperti itu, akan yang menangkap sendiri nanti Kiai Mat. Izinkan, Abah pengen ngomong. Ya Pak. Diam tuh. Ya Pak. Ya Pak, ya Pak, ya Pak. Ya Pak. Imat nggak boleh ceramah katanya. Soalnya gini, di seluruh Indonesia nggak ada satupun setiap kali ceramah beliau itu adem. Nah, yang ditakutkan itu. Makanya tadi saya sudah sampaikan sama Kiai Iman. Sholawatan silahkan, tidak ada berceramah yang masalah nasab, masalah yang provokasi. Kalau ada nanti saya dengan Pak Kapolres sendiri yang akan menangkap. Ya, jadi kita tolong ini jangan sampai niat baik kita karena nanti dianggap oh ini mau orang mau haul mau dihalang-halangi malah nanti justru. Berarti gini dan, berarti Kita juga ikut hadir. gini dan ini saya potong, ngapunten. Ini permintaannya teman-teman cuma satu, Kiai Imat sama Gus Abbas dan lain sebagainya tidak berceramah, gitu loh. Soalnya apa dan? Kita melihat track record dulu. Iya saya tahu, Mulai saya tahu. 2023 sampai sekarang kita Saya tahu di media sosial di mana itu saya tahu. Tapi karena ini acara haul, saya juga menghormati Sohibul Hajat. Kita tidak boleh melarang acara pengajian dan dari MUI juga sudah ini. Bukan melarang, kan? Loh, bila kalau melarang orang ini kan berat sama dengan melarang. Ini kalau Bukti-buktinya kan banyak. bukan satu aja. Bukan itu aja, kan? Gitu, kan? Kiai ini, saya bawa Kiai ini. Jadi gini Dan, permintaannya teman-teman itu, Mas, permintaannya teman-teman itu, dia itu tidak ingin Kiai Ali Badri dan juga teman-teman yang lain tidak berceramah, digantikan dengan Kiai yang lain. Intinya seperti itu Dan. Nggak ada ini dan nggak ada untuk lain-lain nggak ada kita, cuma itu aja. Itu aja. Kalau memang sholawatan silakan. Monggo. Atau Kiai lainnya Seneng monggo kita. seneng. Ya Pak, ya Pak, ya Pak. Ya. Ya wes Pak. Ya. Iya Pak, ya Pak. Oke, Iman tidak boleh bicara. Ya, ya, ya. Ya Pak. Ya. Boleh ceramah, Pak. Ya udah, makanya saya minta nanti ini biar nanti saya bicara dengan Yesukori ya sama. Tapi kalau dia pengajian sholawatan kan nggak masalah. Kita berteman dan sama Boro itu berteman mulai 2024. Mulai 2004 kita berteman. Selatan saya ini baru sampai ke sini semua ini kan. Gitu loh. Ya wes. Nanti saya akan Siap. Kita berteman, saya Ibu aja berteman. 2004 itu berteman. Kalau komandan nggak percaya kita temukan aja sama Lurah Boro. Sama kenal sama Kaji Hasan, sama Kaji juga kenal. Sama beliau juga kenal. Teman lama dan teman lama. Beneran, sampai sekarang juga berteman. Cuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu lemas yang tidak jawab salam saya, suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang di alun-alun wong bodoh, yang jauh di sana, jawab salamnya yang keras. Saya doakan kalau tidak jawab salam saya karena ada di alun-alun wong bodoh, saya doakan jadi wong pinter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Ansori lagi apa berdiri di sana?
Sini, Kian Sori. Ruya anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza sallama salasan. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau membacakan salam maka beliau mengucapkan salam 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim al-jawadil karimil azizir rahim. Fattariqu ilaihi wadihul lil qasidin والدليل عليه لائح للناذرين. Banyak kalau kita mau berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini, menjaga negara ini selama-lamanya ila yaumil qiyamah, maka siapa saja yang berpikiran seperti itu, setiap langkahnya, duduknya, menjaga kiainya adalah pahala untuknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, saya ini sudah 4 hari tidak pulang, ninggalin santri, bu santri wis pada kumisen bebarang balik. Kenapa? Karena ada safari dakwah di daerah Banyumas, Purbalingga dan sekitarnya, Cilacap, dan malam hari ini malam yang keberapa? Jumat, Sabtu, Minggu, malam Senin. Ini malam apa Kiai? Malam Selasa. Waduh. Malam Selasa. Udah berapa malam suara saya udah habis. Maka nanti kita akan dengarkan dengan begitu padat dari kiai-kiai yang lain, wabil khusus dari guru kita bersama, Ketua PWI kita Al-Mukarram, Al-Alim, Al-Alama, Sahibul Fadilah, Al-Sayyid Al-Syarif Abbas Bili Yasin. Ini bu, cucunya Mbah Abbas Buntet. Siapa itu Mbah Abbas Buntet? Pendiri Nahdlatul, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, dan beliau adalah Panglima Laskar Hizbullah waktu perang di Surabaya. Orang Gresik, Surabaya, Tuban pada perang. Kalau dia itu laskarnya Mbah Hasim, panglimanya tidak ada lain adalah Mbah Abbas Buntet. Kenapa? Karena Mbah Hasim memerintahkan kepada laskar santri yang dimobilisasi oleh Nahdlatul Ulama menunjuk panglima. Panglimanya adalah Mbah Abbas Buntet, pengasuh pondok pesantren Buntet Cirebon. Sekarang cucunya, beliau Abbas juga namanya, kakeknya Abbas, cucunya Jadi sejarah ini selalu berulang. Dulu yang menjadi pasukan Mbah Hasim Asy'ari orang Gresik, orang Tuban, Bondowoso, Situbondo, Jember, Malang, Surabaya dan sekitarnya. Sekarang juga PWI di Jawa Timur, alhamdulillah, semarak luar biasa. Ini pengulangan sejarah. Ketika itu adanya laskar Hizbullah, Mbah Abbas Buntet dan Mbah Hasim Asy'ari adalah untuk mengusir penjajah nikah sekutu dari bumi Surabaya, dari bumi Jawa, dari bumi Nusantara. Maka cucunya dengan PWI akan mengusir setiap orang-orang yang ingin memperbudak bangsa Indonesia. Wallahu wal muwaffiq ila aqwami tariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Anda yang disebut Polri, yang disebut militer berseragam loreng, ternyata Anda kecut menghadapi Pak Alwi? Alasan Anda apa?
loreng Anda. Copot seragam Anda kalau Anda memang sudah tidak bisa membentengi negara. Ini negara sangat berbahaya, saudara. Adanya Ba'alwi mencaci maki kiai, Anda diam, wahai Polri. Sampai kemarin itu Gus Yusuf digoblok-goblok, nggak ada tindakan dari Polri, tidak ada yang melarang itu. Tapi kita yang mau mencerahkan bangsanya, memberikan petunjuk kepada bangsanya supaya bangsa ini merdeka dari perbudakan, supaya bangsa ini matanya melek karena ada sistematis penyergapan bangsa ini tanpa terasa karena kita sudah disuntik mati suri oleh klan tertentu yang berasal dari luar Indonesia. Tapi Anda melarangnya, alasan Anda apa? Anda ini jadi jenderal pengecut amat. Mosok kalah marang santri sampai ini. Gini apa mboten? Gini apa mboten? Sekarang saya tanya kepada sampean saya. Apakah saya akan menuruti apa yang dilarang oleh orang-orang yang kecut pengecut membela bangsanya, atau kita teruskan bicara membela bangsa? Kita tidak untuk perang, kita tidak untuk membenci, tetapi ini bangsa sudah diinjak-injak, ini negara sudah diinjak-injak, dan ini bukan hoax, ini bukan fitnah. Kalau mereka mengatakan menfitnah, itu adalah kelicikan mereka. Ini bukan mengadu domba, tapi dalam rangka menyelamatkan bangsa dan rakyatnya. Kalau mereka mengatakan mengadu domba, itu diantara kelicikan mereka menghadapi pribumi. Enggak boleh seperti itu, saudara. Ini subhanallah, bangsa ini sudah dibiarkan terlalu lama. Saya kadang-kadang agak dongkol juga, ada beberapa oknum-oknum Polri dan TNI yang rela menjadi budak dan jongosnya Ba'alwi. Bagaimana Anda bisa membela negara kalau Anda mentalitasnya seperti itu? Betul lah betul? Betul lah betul? Makanya tolong jangan larang rakyat membela negaranya, jangan larang rakyat untuk membicarakan sejarahnya, jangan larang para ulama, para kiai untuk mencerahkan, menyelamatkan rakyat dan bangsanya. Tolong jangan dilarang, karena ini kewajiban daripada para ulama. Betul lah betul? Saudara-saudara sekalian, subhanallah, saya itu saudara-saudara sekalian, mohon maaf kalau saya dengan Ki Imaduddin Al-Bantani bicara masalah nasabnya Ba'alwi ini, mohon maaf, jangan di framing bahwa saya dengan Kiai Imad itu benci kepada Ba'alwi. Saya tidak punya benci kepada Ba'alwi, saya tidak punya musuh kepada Ba'alwi, tidak, karena mentalitas Nahdlatul Ulama tidak pernah diajari benci sama ulama. Jangan suka dibalik-balik Anda, dan Anda jadi kepolisian, jadi TNI, jangan pengecut Anda. Membela bangsa itu harus tegas, jangan pelempam-pelempam, lencang-lencang seperti itu. Ini bangsa perlu pencerahan, ini rakyat perlu penyelamatan, ini sejarah lagi perlu dibuka di rakyat. Jangan dibodohi terus. Anda rela bangsa ini bodoh akan sejarahnya, bangsa ini didoktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Mereka dibiarkan mendoktrin, mereka dibiarkan menaburi racun di setiap pojok rakyat Indonesia. Tetapi ketika ada ulama yang mencerahkan, menyelamatkan rakyat, Anda larang. Mentalitas apa Anda itu? Turun Anda dari Polri. Jangan sangka Anda itu punya seragam, kemudian kita juga tidak berani menghadapi Anda. Anda dengan kita punya beda pangkat aja. Yang namanya badan sama kita, darah juga sama mengalir merah. Kalau Anda merasa jenderal, kalau Anda merasa jadi Kapolri, tapi Anda takut untuk membela negara, turun Anda dari Polri, turun dari TNI. Mungkin amatan. Mohon maaf saudara, ini masalah bangsa bukan hoax. Ini masalah sudah bahaya. Ada penyerbakan sistematis yang dilakukan oleh klan Ba'alwi untuk menguasai Indonesia. Ini bukan hoax, datanya real ada.
dan rakyat harus tahu, dan rakyat harus bergerak, dan rakyat harus membela bangsanya, dan rakyat harus melek semua, rakyat harus bangun semua, karena ini adalah bangsa-bangsa kita, negara-negara kita, sejarah leluhur kita yang dibangun dengan darah, yang dibangun dengan nyawa, tidak mungkin dipecundangi oleh orang-orang yang tidak benar. Betul lah betul? Betul lah betul? Masya Allah, para syekh, para sedulur, lihat saudara-saudara sekalian, akidah daripada rakyat Indonesia itu sudah didoktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditanamkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ditanamkan oleh ulama-ulama NU, yang ditanamkan oleh Wali Songo semenjak dulu, sejak abad ke-13 sampai abad ke-19, ditanamkan dengan bersusah payah, mengorbankan nyawa, mengorbankan darah, mengorbankan segalanya, dihancurkan oleh klan Ba'alwi dengan racun-racun yang tidak benar. Banyak yang hancur. Anda sebagai kiai jangan diam. Kadang-kadang ono ku kiai di Jawa Timur sing ambivalen ngadepi Ba'alwi be ora wani. Iso rusak dadi kiai meneh wae. Pantesan ning bojo be ora wani lawan Ba'alwi ora wani. Biasanya kayak model kayak gue biasanya yang kotor ngoten bojone mung siji ati wedian gak waneh. Iku para sedulur, akidah ini hancur Kiai. Bagaimana mungkin tidak hancur? Kalian buka kitabnya secara nyata. Saya dengan diiman, saya dengan diiman, dan para ulama, para kiai yang sadar akan itu semua, dibuka manuskripnya, dibuka datanya dan kitab-kitabnya, dan Anda sekarang sudah tahu semua diterapkan di Indonesia, menghancurkan akidah. Bagaimana saudara-saudara sekalian, ada seorang doktrin oknum Habib. Saya bicara oknum Habib, artinya bukan Habib semuanya. Jadi ente Habib yang benar, gak usah tersinggung. Kalau ente ikut tersinggung berarti ente sama-sama gak benar. Gimana dan saudara-saudara sekalian, di framing apa? Katanya ada seorang Habib bisa mengatur takdir Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur orang masuk surga. Bahwasanya Allah kalau seandainya mau memasukkan surga kepada seseorang, izin dulu sama Habib ini. Berarti artinya otoritas Habib ini lebih besar daripada Allah. Berarti pemilik surga ini Habib bukan Allah. Berarti makom kedudukan derajat Allah di bawah Habib. Ini adalah pengrusakan akidah yang segera harus diberesi. Dan ini dari klan Ba'alwi. Ini dari Ba'alwi nih. Saya harus mengatakan dari Ba'alwi. Kenapa? Uang nyatanya dari Ba'alwi. Kalau seumpama saya bilang itu bukan dari Ba'alwi, nyatanya dari Ba'alwi, bohong saya namanya. Dan rakyat harus tahu, dan kalian harus melek. Betul. Poros cerek merau poros sedulur depawon. Rusak ini akidahnya, rusak saudara. Masya Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur takdir Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur malaikat. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari di dalam kitab Sahihul Bukhari meriwayatkan Kanjeng Nabi pada waktu di akhirat nanti, itu Kanjeng Nabi mengatakan, nanti di akhirat itu malaikat Malik berkata sama saya, ya Rasulullah, itu ada umatmu satu orang ada di neraka. Rasulullah menangis kaget. Kata Rasulullah mengatakan, ya Malik, tolong keluarkan umat saya dari neraka. Tolong keluarkan umat saya dari neraka. Rasulullah sampai menangis. Minta sama Imam Malik supaya Imam Malik mengeluarkan umatnya Rasulullah dari api neraka. Apa jawabnya Imam Malik? Kata Imam Malik, ya Rasulullah, kalau itu perintahnya panjenengan, mohon maaf masih belum bisa dilakukan. Karena kami adalah bangsa-bangsa yang diciptakan oleh Allah, yaf'aluna ma yu'marun, melakukan sesuatu apabila diperintahkan oleh Allah, kecuali kalau Allah yang memerintahkan, maka akan aku lakukan. Tapi kalau hanya engkau yang memerintahkan, mohon maaf ya Rasulullah, belum bisa aku laksanakan.
laksanakan. Rasulullah afdalul anbiya'i wal mursalin, Rasulullah sayyidul anbiya'i wal mursalin, wa afdalul makhluqat ala itlaq, makhluk yang paling mulia kedudukan derajat di depan Allah. Itu malaikat Malik diperintah oleh Rasulullah. Rasulullah memerintah malaikat Maliknya jawabnya, mohon maaf ya Rasulullah, kalau itu perintahnya panjenengan masih belum bisa dilakukan. Rasulullah saja tidak bisa ngatur malaikat, ini kan hanya ada oknum Habib bisa ngatur malaikat, berarti artinya ada kedua seseorang yang kedudukannya di atas Rasulullah, yaitu para Habib. Ini sesat, saudara sesat. Ini kadang-kadang yang jadi orang Madura main telan-telan aja orang Madura. Tahu Habibnya kayak gitu, telan aja. Jadi hilang ente kemaduraannya itu. Betul lah betul. Betul lah betul. Muhammad apa betul? Kau apa Muhammad? Ngaku nang kene gurung dipai maemnya Muhammad kok. Ki biasanya Gus Jami iki nek aku teko biasanya dikei maem bar niki gak ana maem ngono. Wah aku jabur terus kayak kowe itu nek gak eman gak sayang marang kiyaine ki wong Jawa Timur ya. Ini sesat dan saya harus katakan, wahai orang NU, wahai